Baiklah Mas Broto, terima kasih. Selamat sore Mas Broto. Dan selamat sore untuk semua sahabat Sasuka di seluruh negeri tercinta ini. Dimanapun Anda berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namo Buddhaya dan salam kebajikan. Shalom. Luar biasa dengan adanya meet up ini, maka kita perlu bersyukur karena diberikan kesempatan untuk pada sore hari ini kita berbagi hal-hal yang positif untuk menopang kehidupan kita sehari-hari. Oke, pada kesempatan yang indah ini saya akan menjelaskan langkah-langkah bagaimana kita mempersiapkan diri untuk sukses secepat-cepatnya. Ini perlu karena saya praktekkan di dalam kehidupan saya setiap hari di berbagai bidang. Dan terbukti hal ini saya lakukan di bisnis Sasuka. Di mana hasil atau goals yang saya dapatkan luar biasa, jauh di atas target saya. Di dalam 1,5 bulan ini, di semua akun-akun saya rata-rata bisa berpenghasilan di atas 6 juta rupiah. Dan saya memiliki beberapa akun yang total penghasilan saya selama kurang lebih 3,5 bulan sampai 4 bulan ini, kemarin saya total sudah mencapai 46 juta rupiah. Dan luar biasanya bonus saya mengalir per detik dan terus bertambah. Dan saya yakin seperti pembicaraan kita pada meet up yang lalu bahwa target saya di tahun depan itu minimal satu hari bisa menghasilkan 2,5 juta. Mungkin Anda semua bisa nonton meet up saya sama Mas Broto pada beberapa waktu lalu di mana terbukti pada sore hari ini target saya itu mulai kelihatan. Hari-hari ada bonus masuk, menit-menit, detik-detik ada bonus masuk, sehingga terkumpul dari beberapa akun saya ada sekitar 46 juta rupiah. Harapan kita semua hasil yang indah ini kita bisa nikmati bersama. Oke, saya mau sampaikan kepada Anda bahwa ketika kita siap, maka umur pun tidak jadi kendala di dalam membentuk mindset mental kayak kita. Jadi umur tidak akan jadi masalah dalam membentuk mindset mental kayak kita. Beberapa testimonial saya akan sampaikan, yaitu testimonial yang melompati tembok-tembok penghalang logika kita. Saya sampaikan pada kesempatan sore hari ini. Begini, anak saya di Jogja saya bilang masih anak-anak karena baru kelas 2 SMK. Kelas 2 SMK itu mungkin sejajar waktu kita masih sekolah kelas-kelas SMA, kelas 2 gitu. Dia baru berumur 16 tahun. Saat ini rata-rata penghasilan di bulan pertama saja anak saya ini sudah bisa menghasilkan kurang lebih 3,5 juta. Saya sudah tidak sempat cek lagi tadi pagi, tetapi minggu yang lalu 3,5 juta gitu. Itu penghasilan awal dari Sasuka. Dan anak saya ini berpenghasilan juga 38 juta di bisnis kuliner dan finance yang anak saya dan teman-temannya bentuk sendiri di Jogja sana. Sehingga saat ini dia sudah mampu membeli apa saja yang dia butuhkan. Jadi bukan mampu dia beli apa saja yang dia inginkan, beda nih. Apa yang dia butuhkan dia tidak minta orang tua lagi, tapi dia sudah bisa beli sendiri. Seperti pulsa, terus beli buku, dan lain sebagainya. Dia sudah bisa atasi sendiri. Bahkan tahun depan si Pinkan ini, namanya Pinkan, anak saya yang ada di Jogja. Dia sudah membuat program dan sudah terprogram di otaknya bahwa tahun depan
dia kepingin membeli mobil sendiri. Jadi dia kepingin punya mobil sendiri. Dan tahun depan juga dia sudah punya goals bahwa dia ingin beli rumah sendiri. Jadi di umur 17 atau 18 tahun dia sudah terprogram harus punya mobil sendiri dan rumah sendiri. Dan luar biasanya kakaknya juga yang ada di Jogja sudah mampu bangkit dari keterpurukan. Sangat terkejut ketika dia merubah mindsetnya. Dia merubah mindsetnya, diubah, yaitu dream and action. Jadi bermimpi, membuat mimpi, tapi dilakukan. Kebanyakan kita semua, kalau mimpi itu saat tidur tentunya ya. Jadi mimpi yang indah itu saat kita tidur. Indah-indah itu mimpinya. Tapi saya mengajak untuk Anda kali ini, kalau tidur tidak usah mimpi deh. Tidak usah mimpi, tapi bermimpilah saat Anda bangun. Bangun, bangkit, dan bentuklah mimpi itu. Karena gini, anak saya si Beatrix ini, namanya Beatrix, kakak si Pinkan, sudah mampu beli mobil. Meskipun mobil masih harga 120-an juta, tetapi dia sudah mampu beli. Yang beberapa tahun yang lalu, naik becak pun mungkin sulit bagi dia. Dan saat ini dia sudah mau berdagang di di Jogja sana, di Keraton, dan dia sudah mampu menyewa suatu tempat seharga 50 juta disewa untuk 1 tahun untuk berdagang di sana. Dan dia mulai membangun aset, jadi aset mental maupun aset bisnis. Nah, nanti kalau dia sudah bangun di sana, karena beliau di sana nanti akan menggunakan aplikasi Sasuka untuk bertransaksi. Jadi saya sampaikan untuk teman-teman yang ada di sana, mungkin ada Bu Retno, ada siapa lagi yang ada di sana, ajak teman-teman untuk berbelanja di tempat anak saya, sekalian promosi ya. Jadi berbelanja menggunakan saldo-saldo dari Sasuka. Yang saya petik dari keberhasilan kedua anak saya ini, mereka mulai paham bahwa dream and action itu sangat penting. Jadi membuat mimpi, membangun mimpi, dan memperjuangkan, membuktikan mimpi itu penting. Saya juga belum lama paham akan hal-hal seperti ini, karena waktu itu saya masih juga jatuh bangun. Bisnis ini itu kadang naik, kadang turun, mental saya sering berubah-ubah, kadang khawatir. Karena ternyata saya belum bisa membangun mimpi. Jadi hanya apa yang ada di depan itu yang saya kerjakan. Nah, pada kesempatan ini saya menjelaskan bahwa ternyata ada hal yang baik. Ada hal yang bagus yang harus teman-teman pahami, sehingga Anda boleh sukses seperti yang mulai saya rasakan. Meskipun saya belum kaya raya, tetapi jalan menuju sana saya sudah mulai nampak. Bahkan anak-anak saya juga sudah mulai menikmati apa yang mereka rencanakan, apa yang mereka targetkan. Nah, apa saja yang harus kita persiapkan? Sudah barang tentu untuk kita sukses seperti yang dilakukan oleh saya dan anak-anak saya, harus ada persiapan diri yang harus kita persiapkan. Antara lain, persiapkan mental, keberanian, dan fokus untuk sukses. Jadi mental kita, keberanian kita harus digali, harus dilatih, dan fokus untuk sukses. Jadi jangan kita tidak siap ketika kita berbisnis ada kendala langsung lari. Sudahlah, biar beginilah saya lah. Saya tidak bisa apa-apa, ya mungkin sudah nasib saya seperti ini. Itu tidak boleh. Jadi yang pertama adalah menyiapkan mental, keberanian, dan fokus untuk sukses.
Yang kedua, kita siap belajar dan menentukan fasilitas apa yang harus kita gunakan. Jadi setelah kita siap secara mental, keberanian kita sudah ada, kita mulai menentukan kendaraan apa yang harus kita tumpangi untuk kita sukses. Oke, saya akan berikan 2 tips, antara lain sebetulnya tips-tips ada banyak, tapi karena waktu kita ini hanya dibatasi, saya hanya memberikan 2 tips. Garis besarnya adalah tips untuk mempersiapkan diri kita agar mulus menuju kesuksesan. Jadi tips-tips untuk mempersiapkan diri kita agar mulus menuju kesuksesan. Yang kedua, kendaraan apa yang akan kita tumpangi untuk menuju kesuksesan itu. Jadi 2 hal dulu. Mari kita bahas satu persatu apa yang belum kita tahu. Akan kita bahas apa-apa saja yang belum kita tahu selama ini. Harapan saya para sahabat yang menonton dimanapun Anda berada, agar supaya bisa menyimak dan fokus apa yang akan saya sampaikan. Karena Anda menonton ini gratis, tidak dipungut bayar, dan ilmu-ilmu ini sudah saya lakukan dan sudah menampakkan hasil. Mungkin ini kalau sahabat-sahabat lakukan di diri Anda masing-masing, mungkin Anda akan lebih hebat daripada saya. Oke, kita lanjut. Pertama, topiknya, kita sering terbohongi oleh pikiran kita. Kita sering terbohongi oleh apa yang kita pikirkan. Apa itu? Sahabat sekalian, saat ini banyak sekali orang-orang yang hidupnya jatuh bangun, seperti saya dulu. Banyak sekali hidupnya yang naik turun, jatuh bangun. Harus bekerja keras hanya untuk mempertahankan kehidupan. Kehidupan kita susah, itu bertahan. Jadi kita harus bekerja keras untuk mempertahankan kehidupan kita. Mereka jatuh dalam satu dari 2 kondisi yang akan saya sampaikan. Mereka jatuh dari 2 kondisi yang akan saya sampaikan. Apa itu? Yang pertama, umum sih. Yang pertama, sudah bekerja keras, bertahun-tahun, penghasilannya segitu-gitu aja. Bahkan mirisnya, selalu kekurangan. Saya pernah alami itu. Sudah bekerja keras, bertahun-tahun kita kerja keras, banting tulang bertahun-tahun, tetapi penghasilannya gitu-gitu aja. Bahkan miris kali. Karena sering kita merasa, duh kurang, sangat kekurangan, hidup ini sulit, susah. Yang kedua, sudah berpenghasilan besar, bertahun-tahun hasil kita besar, tabungan kok gitu-gitu aja. Malah kadang tabungannya ada, malah tabungannya minus. Padahal kita bertahun-tahun berpenghasilan besar. Jadi terbohongi oleh pikiran kita sendiri, itu terkondisikan di 2 kondisi ini. Yang pertama, bekerja keras bertahun-tahun, tapi penghasilan gitu-gitu aja. Sudah berpenghasilan besar bertahun-tahun, tapi tabungannya kok gitu-gitu aja. Mari kita bahas secara dalam. Mereka nyaris tidak memiliki banyak uang dari 2 kondisi tadi. Bahkan yang bukan uang, tetapi yang banyak malah utang. Bertahun-tahun kerja banyak hasilnya, tapi akhirnya utangnya banyak malah. Malah semakin besar penghasilannya, semakin besar pula kreditnya. Betul Bapak Ibu sekalian yang menonton? Hasilnya banyak, malah utang kita tambah banyak. Mereka dengan mudah ambil kredit karena merasa, mudah kok membayar angsurannya. Penghasilan saya kan cukup untuk bayar itu. Selalu terpikirkan itu. Ketika kita punya hasil, maka kredit aja, punya uang kok untuk mengangsur itu. Mereka lupa bahwa sewaktu-waktu bisa kehilangan nafkah atau sumber penghasilan. Sering kita lupa, saya mengalami itu. Ketika saya punya penghasilan ini, penghasilan saya misalnya 1-2 juta, saya langsung kredit yang 1-2 juta.
per bulan untuk dimatchingkan. Saya mampu bayar itu tiap bulan. Tapi ketika ini terjadi goncangan penghasilan saya, bubar nih ceritanya. Saya terlibat hutang yang banyak. Nah, mereka lupa kalau sewaktu-waktu akan kehilangan nafkahnya. Setiap mendapat uang, mereka langsung memiliki inisiatif untuk membeli ini, membeli itu. Muncul keinginan untuk memperbaiki lantai yang sebetulnya belum perlu. Memperluas rumah padahal belum perlu. Membeli mobil tambahan, membeli sepeda motor tambahan. Yang tadinya tidak terpikirkan ketika tidak punya uang. Dan semua itu akan terpikirkan ketika kita punya uang. Jika tidak punya uang, sudah barang tentu kita tidak berani memikirkan yang kredit-kredit itu tadi. Nah, sehingga akhirnya kita terus dibuat tidak punya uang oleh pikiran kita. Pikiran kita membuat kita selalu tidak punya uang. Karena pikiran bawah sadar kita memiliki tujuan berbeda dengan pikiran sadar kita. Jadi pikiran bawah sadar dan ada pikiran sadar kita. Pikiran sadar kita ingin memiliki banyak uang, hidup lebih santai dan bisa pensiun tenang. Itu pikiran sadar kita. Tetapi pikiran bawah sadar kita ingin kita terus bekerja keras. Pikiran bawah sadar kita ingin kita terus bekerja keras sehingga kita dibuat untuk selalu tidak punya uang supaya lebih rajin bekerja keras. Untuk mengetahui bagaimana cara pikiran kita menipu kita dan yang terpenting bagaimana cara mengatasinya, bisa simak materi sampai selesai. Semoga sahabat-sahabat kita bisa mengambil manfaat dari materi yang diberikan ini untuk untuk menggapai kehidupan jauh lebih baik. Oke, sekarang kita bahas pikiran bawah sadar kita. Karena saya selama ini sudah memoles pikiran bawah sadar kita. Untuk bisa mengerjakan bisnis yang sifatnya membangun aset, kita harus menaikkan dulu citra diri kita menjadi citra diri kaya. Membangun dulu citra diri kaya. Jadi untuk mengerjakan bisnis yang sifatnya membangun aset, kita harus menaikkan dulu citra diri menjadi citra diri kaya. Atau memiliki program bawah sadar tertanam di pikiran kaya. Tanamkan dulu bahwa program kita berprogram kaya. Bukan cuman kaya tapi juga mulia. Karena dibuktikan juga sih banyak orang kaya tapi tidak mulia. Banyak hartanya tapi bermasalah rumah tangganya. Bermasalah ini dan itu. Ya, itu kaya yang tidak mulia. Artinya kita harus kaya juga bahagia, kaya yang enjoy, kaya yang mulia. Gitu. Karena pentingnya bawah sadar ini, maka bawah sadar Anda akan mencocokkan dengan alam yang mengelilingi Anda. Apa maksudnya? Jadi begini. Kita harus berusaha masuk di komunitas orang yang sudah sukses atau sedang menuju ke kesuksesan. Saya ulangi, untuk sukses kita harus masuk atau berkumpul dengan orang-orang yang sukses atau sedang menuju ke kesuksesan. Contoh misalnya, ada 2 orang teman yang Anda kenal berpenghasilan baik. Contohlah, berteman dengan saya. Berteman dengan saya. Maka alam bawah sadar Anda akan berusaha. Alam bawah sadar Anda akan berusaha untuk mensejajarkan dengan alam bawah sadar kita. Jadi maksudnya begini, misalnya alam bawah sadar saya mempunyai target 100 juta punya penghasilan dalam 1 bulan. Dan Anda bergaul dengan saya. Maka alam bawah sadar Anda akan mengejar dan menyesuaikan sesuai dengan alam bawah sadar saya.
Walaupun kita tidak tahu penghasilan orang yang mengitari kita. Jadi teman-teman kita itu yang punya bonus misalnya 3 juta, punya bonus 5 juta, punya bonus 2 juta. Bertemanlah dengan mereka. Agar supaya Anda tidak hanya punya target, ya bonus saya 100.000 saja. Pasti alam bawah sadar Anda akan menyesuaikan dengan teman-teman Anda, komunitas Anda yang punya penghasilan tinggi. Jangan misalnya kita ajak, misalnya Anda untuk sukses, ada orang yang komplain, Anda malah memihak ke sana. Maka Anda akan cocok dengan alam bawah sadar mereka. Mereka mental miskin, Anda malah lari ke sana. Itu maksudnya saya jelaskan bahwa bawah sadar Anda akan mencocokkan dengan alam yang mengelilingi Anda. Harusnya Anda kejar orang yang sukses itu. Kejar saja. Dekatlah dengan mereka. Agar alam bawah sadar Anda berusaha untuk mengimbangi. Untuk mengimbangi. Ini saya sudah rasakan karena saya ikut Pak Agung, ada ikut Pak Mukti, ada ikut Pak Yopi. Yang tadinya saya tidak punya apa-apa, saya mengejar. Subscriber mereka di Sasuka sudah ada puluhan ribu ya. Saya masih ribuan sih, ada puluhan ribu. Otomatis saya kejar. Alam bawah sadar saya mengatakan bahwa, Anda kejar itu. Itu yang terjadi dalam hidup saya akhir-akhir ini. Mengapa? Nah, mengapa alam bawah sadar sudah benar tapi masih lambat kita bergerak? Alam bawah sadar kita itu sudah mulai terprogram. Misalnya saya harus sukses, saya harus punya penghasilan 100 juta, tapi kok lambat? Sedangkan Pak Jody melejit, sedangkan Pak Yopi melejit, kencang larinya. Kok saya lambat, tidak cepat seperti mereka? Ada penyebabnya. Saya sudah amati, ada penyebabnya. Banyak teman-teman saya, Pak, saya kok lambat gitu. Bapak kok bisa cepat? Teman saya juga banyak, Bapak juga banyak, tapi Bapak bisa cepat. Ternyata mereka hanya mampu membuat mimpi, tapi tidak mau dan tidak mampu untuk menjalankan mimpi itu. Ada berbagai penyebab, misalnya kita bicara lingkup Sasuka lah ya. Berbagai penyebab yang saya sudah teliti beberapa waktu ini. Mengapa alam bawah sadar sudah betul, sudah memprogramkan tetapi jalannya masih lambat. Satu, ini catatan saya ya. Satu, tidak pernah atau jarang menyimak info-info yang ada di grup WA. Di grup WA itu sudah banyak informasi-informasi untuk motivasi, untuk penjelasan tentang Sasuka, banyak itu di grup. Tetapi tidak disimak, mungkin hanya dilewat-lewat. Itu dengan dibuktikan begini. Saya kemarin sudah kasih informasi tentang tata cara top up misalnya, atau top up saldo. Sudah 3-4 kali saya sharing. Tiba-tiba teman saya telepon, Pak, cara top up gimana ya? Aduh, pusing saya. Berarti tidak baca atau tidak menyimak apa yang seharusnya dia pelajari. Tidak menyimak, jadi tidak siap. Terus yang kedua, malas membaca info-info yang di-share di grup. Jadi banyak sekali informasi, misalnya ada pelatihan, ada pertemuan Google Meet. Lewat saja. Dia lewati saja. Terus malas nonton video-video tutorial yang di-share. Kan banyak para leader-leader menyampaikan di grup-grup WA video-video untuk bagaimana cara bertransaksi di aplikasi Sasuka, bagaimana mendaftarkan, bagaimana apabila ada masalah, bagaimana cara mengatasinya. Ini yang sering terjadi ketika ada masalah, ribut, tembak sana kiri kanan, tekan sana kiri kanan. Padahal sudah ada cara. Contoh misalnya mendaftar tidak bisa, blank. Ternyata hanya dibersihkan cache memorinya itu sudah lancar. Tetapi jadi masalah besar bagi orang yang tidak pernah membaca sharing-sharing yang ada di grup.
komplain. Nah, ini tidak siap. Terus tidak pernah konsultasi ke channelnya. Ada yang kan sok pintar, dia belajar sendiri gitu, tidak paham gitu. Dia tidak mau tanya yang mengajak dia, atau ada leader-leader yang ada di grup tidak mau tanya. Akhirnya bermasalah sendiri. Akhirnya mengajak teman-teman untuk sama-sama bermasalah. Teriaknya kencang, ternyata salah. Setelah dijelaskan 1-2 kata, oh sudah paham, oh gitu. Ini jadi membuat lambat. Terus ada yang mudah menyerah dengan segala kendala. Jadi ada kendala langsung menyerah. Tiap ada kendala langsung ngambek. Banyak itu saya lihat di grup-grup. Kapan mau sukses kalau seperti ini? Terus yang ngeri lagi, ada yang begini. Saya hanya mau jalan kalau sudah ada bukti bahwa benar-benar di Sasuka itu menghasilkan. Saya baru mau jalan. Ini lebih aneh lagi, sahabat-sahabat yang seperti ini. Mau jalan kalau sudah ada bukti bahwa Sasuka itu menghasilkan. Kan aneh. Mau ada bukti bagaimana kalau tidak jalan? Ya kan? Jalan dulu agar supaya ada buktinya. Itu yang betul. Seperti apa yang saya lakukan? Saya jalan dulu. Ketika saya jalani, saya pahami, maka bukti akan mengikuti. Nah, ibarat pedagang. Pedagang, kita nggak tahu apa yang kita jual. Kita nggak tahu apa yang bisa kita jelaskan tentang kualitas barang dagangan kita. Apa yang akan terjadi kalau kita tidak tahu? Kita tidak mau belajar. Kita nggak tahu apa yang kita jual, kan repot nih. Kita tidak bisa jelaskan tentang kualitas produk yang kita jual. Mana bisa sukses? Tidak bisa sukses. Ayo mulai dari sekarang kita fokuskan diri kita. Tekadkan diri kita sukses di Sasuka. Mari kita belajar, mari kita pahami. Kita targetkan diri kita untuk mulai membangun tim. Kita targetkan untuk mulai membangun tim. Membangun diri kita sendiri, membangun tim kita. Ingat, tujuan kita bergabung di Sasuka adalah untuk mendapatkan income tentunya. Tidak ada yang bertujuan, saya cuma mau kerja bakti di Sasuka. Tidak ada. Untuk memperbaiki ekonomi keluarga dan membahagiakan orang-orang yang kita cintai. Itu tujuan kita masuk di Sasuka. Visi misi kita ada di situ. Untuk memperbaiki income, untuk membahagiakan orang-orang yang kita cintai. Maka kita harus serius. Saya ingin menyampaikan bahwa alam bawah sadar itu sebetulnya sangat mempengaruhi panca indera kita. Atau mimpi atau alam bawah sadar yang kita programkan itu sangat mempengaruhi panca indera kita. Saya kasih ilustrasi ya kepada teman-teman. Begini. Coba yang menonton fokus, konsentrasi. Coba konsentrasi. Saya hanya membuktikan bahwa panca indera kita berpengaruh terhadap apa yang kita gambarkan atau apa alam bawah sadar yang kita programkan atau apa yang kita masukkan di alam bawah sadar kita. Ini tahu jeruk? Tahu jeruk ya? Anda tahu jeruk? Jeruk apa yang namanya jeruk yang untuk yang sering untuk soto itu kan ada jeruk yang gini nih untuk soto. Mungkin Anda sudah tahu jeruknya itu. Yang warnanya ada yang hijau, ada yang kuning. Anda bayangkan ambil satu buah jeruk ini. Kemudian Anda perhatikan jeruk itu. Coba Anda fokus, Anda perhatikan jeruk itu. Anda perhatikan, ini jeruknya warna kuning. Atau masih hijau. Kemudian Anda ambil pisau. Ambil pisau yang tajam, kemudian Anda belah jeruk ini. Anda belah jeruk ini. Ya, setelah Anda belah jeruk itu, kemudian Anda bayangkan Anda peras jeruk itu di gelas. Peras. Hingga muncul airnya, sehingga keluar airnya. Anda peras, kemudian Anda minum.
Anda minum saja jeruk yang ada di gelas itu. Kecut enggak? Terasa asam? Nah, pertanyaan saya, apa yang Anda rasakan saat ini setelah Anda bayangkan jeruk itu tadi? Apa yang Anda rasakan? Apakah ada rasa terbayangkan rasa kecut di jeruk ini? Ini adalah contoh program bawah sadar kita. Karena apa? Tadi kan hanya sebuah cerita jeruk yang dimasukkan di mindset kita atau dimasukkan di alam bawah sadar kita. Tapi panca indera perasa kita itu bereaksi. Seolah-olah ada rasa kecut di lidah kita. Itulah contoh program bawah sadar kita yang harus kita latih agar semua panca indera kita bangkit, hidup dan bergerak. Kalau alam bawah sadar kita tidak biasa kita program, maka hidup kita akan pasif. Istilah orang Jawa kita nerimo. Ya sudahlah, ya sudah begini, nasibku ya sudah begini. Memang orang tua saya susah, saya hidup di lingkungan susah, saya tidak punya kemampuan apa-apa. Itu karena alam bawah sadar kita itu tidak kita program. Jika pola pikir bawah sadar terprogram berpenghasilan 100 juta per bulan dan sudah terinternalisasi menjadi program di pikiran kita bahwa kita akan berpenghasilan 100 juta per bulan, maka semua panca indera kita akan terpengaruh untuk bergerak mengejar target yang sudah kita tanamkan di alam bawah sadar kita. Nah, tapi memang kadang-kadang ada kendala juga untuk menuju target itu. Disinilah saya menyampaikan bahwa nanti program alam bawah sadar Anda, mari kita sama-sama perjuangkan bersama-sama. Jika punya mentor, maka akan cepat lurus program bawah sadar Anda untuk dicapai jika Anda punya mentor. Atau jika memakai cara sendiri, maka untuk mencapai itu akan lama, Anda akan siksak, terbentur sana ke sini, bahkan terkadang gagal, tidak akan mencapai apa yang Anda telah programkan atau mimpi yang telah Anda bentuk. Lebih celaka lagi jika tidak punya impian atau program bawah sadar, maka kita akan terputar-putar seperti kita yang dulu. Jatuh bangun. Hidup senang susah. Senang sedikit, susahnya banyak. Gitu. Kita akan terbelenggu di situ karena tidak kita latih program bawah sadar kita. Oke, yang satu lagi yang saya akan sampaikan tentang kemampuan kita. Merantau itu sukses. Merantau itu sukses. Nah, saya waktu masih muda merantau, pergi ke Jawa 18 tahun di sana. Juga teman-teman yang dari Medan biasanya suka merantau dari Padang. Gitu. Zaman dulu kita harus merantau secara fisik kalau ingin menjadi orang kaya. Itu dulu. Maka cara menjadi kaya zaman sekarang adalah merantau secara mental. Kalau saat ini dalam zaman milenial tidak seperti dulu. Merantau secara mental dengan merubah pola pikir kita atau mindset kita. Jadi merantau secara mental dan merubah mindset kita. Nampaknya mudah tapi sebenarnya sulit. Sehingga orang bijak mengatakan bahwa perang terbesar adalah melawan diri kita sendiri. Jadi kelihatannya sih mudah kita menyampaikan di dalam presentasi saya ini, tetapi orang bijak sering berkata bahwa perang terbesar adalah melawan diri kita sendiri. Kita perlu direnggangkan atau dirilekskan, yaitu melakukan hal yang kadang tidak kita sukai. Untuk sukses itu memang kadang-kadang kita harus melakukan hal-hal yang tidak biasanya, hal-hal yang tidak kita sukai. Dan kita harus berusaha enjoy untuk melakukan hal-hal, untuk action.
kita harus enjoy. Kita berusaha untuk enjoy. Karena kalau kita merasa tersiksa, ya belum sukses, belum sempat menikmati, udah lari. Kalau kita enjoy, kalau kita happy, maka kita bisa menikmati proses kita menuju kesuksesan. Akan sangat nikmat merasakan proses menuju kesuksesan. Contoh seperti saya, ketika saya sudah mulai menghasilkan 46 juta, saya ingat proses saya mulai akan ditolak orang, kadang dicemooh orang, kadang disepelekan kita bicara masalah sesuka. Kadang ketemu orang yang lebih pintar, kita terasa mati kutu tidak bisa menjelaskan. Itu siksa. Hal-hal yang tadinya saya tidak suka. Tetapi setelah saya mulai ada hasilnya sekarang, saya ingat, nikmat juga saya lewati semua itu. Ketika saya menemukan hal yang sama, sangat mudah saya menyingkirkan hal-hal kecil seperti itu. Yang satu lagi, budaya meniru atau nyontek. Di dalam sekolah saya dulu kalau nyontek pasti dimarahin guru, atau hal yang tabu, hal yang tidak baik itu nyontek. Tetapi di dalam bisnis saya sampaikan bahwa nyontek itu perlu. Karena dunia bekerja atas peniruan. Ini saya sampaikan, ini saya dapatkan di internet nih, kata-kata budaya meniru yang positif. Karena dunia ini bekerja atas peniruan. Sadar tidak sadar, ingat, kita bisa berjalan. Bahkan kita bisa bicara. Itu karena meniru orang di sekitar kita. Secara alamiah, saya ulangi. Secara alamiah, jika kita ingin kaya, maka kita tinggal meniru orang kaya. Bagaimana mereka berpikir, membuat program visi misi dan bertindak serta melakukannya, itu kita tiru. Seharusnya Anda yang menonton, Anda tanya sama Pak Jody, Pak Jody, boleh kasih belajar sedikit-sedikit tentang hal-hal yang membuat Pak Jody bisa menuju kesuksesan. Dengan setia kami akan ajarkan. Nanti ada wadahnya saya sampaikan. Jadi, tirulah orang yang sukses. Jangan malah mencemooh, dia sukses kan karena begini-begini. Iya kan karena begini-begini. Malah negatif yang muncul. Kalau Anda mau sukses, tirulah apa yang dia lakukan. Meskipun tidak 100%, Anda tiru misalnya hanya 10%, kembangkan menjadi 1000%, itu baru hebat. Saya terinspirasi dengan senior-senior saya seperti ada Pak Agung. Halo Pak Agung, mungkin menonton pada sore hari ini. Ada Pak Mukti, ada Pak Direktur, Pak Koko, dan manajemen Sasuka dan Kosuka Edu Center. Saya tinggal meniru mereka, tinggal memoles. Dan biasa kebanyakan orang larut dalam ketakutan. Jadi saya tinggal memoles, mengembangkan, sehingga terasa enjoy menjalankan ini semua. Saya terasa enjoy. Karena apa? Saya tidak perlu belajar dari nol. Jadi saya tinggal tiru dari pengalaman-pengalaman, terutama ada Pak Agung, Pak Mukti, pengalaman mereka seperti apa. Saya adopsi, saya poles, dan saya terapkan. Saya buat mimpi saya, dan yang saya tiru tadi jadi alat saya, dan saya numpang di Sasuka untuk menuju kesuksesan. Makanya saya ini enjoy sekarang jalannya. Saya enjoy saja. Yang biasa kebanyakan orang memang larut dalam ketakutan diri sendiri, kemunduran. Dan bahkan banyak yang komplain untuk dirinya sendiri. Banyak yang komplain, saya mau mulai dari mana ya? Saya tidak tahu. Bahkan berusaha untuk menciptakan sendiri, rumit. Sudah habis umur kita, nggak jadi pintar. Tiru saja. Ada Pak Jody di sini, silakan tiru sedikit-sedikit. Paling tidak coba Anda tiru cara saya bicara. Tirulah Anda cara saya bicara itu aja dulu. Ketika orang sudah mulai tertarik dengan cara bicara Anda, akan lebih mudah Anda menawarkan produk yang Anda tawarkan. Karena banyak yang mencoba sendiri, begitu tidak bisa langsung lari.
Begitu tidak bisa, dia langsung lari dan tidak pernah kembali. Padahal sebenarnya dia sedang berada di jalur kesuksesan. Begitu dia gagal sedikit, dia kembali karena dia tidak bisa. Karena dia tidak mau meniru atau mengikuti orang-orang yang sudah sukses. Saya memberikan ilustrasi. Ada inspirasi tentang kereta api. Cerita ini saya dapatkan di YouTube. Ayolah teman-teman rajin nonton YouTube ya. Di sana kan banyak inspirasi-inspirasi. Kereta api dari Surabaya ke Jakarta yang paling cepat apa? Yang saya tahu Argo Wilis ya. Argo Wilis, Argo Bromo. Kereta api yang narik apa namanya? Namanya lokomotif ya, gitu ya. Waktu tempuh Surabaya ke Jakarta, kalau tidak salah 10 jam. Dari Surabaya ke Jakarta, kalau tidak salah 10 jam. Cepat juga sih. Kalau jalan kaki lama. Jadi dari Surabaya ke Jakarta 10 jam. Jadi gerbongnya ditarik oleh lokomotif. Kencang, kita duduk sampai Jakarta. Tetapi di Jakarta, di Jepang, beda ini ceritanya. Kalau di Jepang, jarak dari Surabaya sampai Jakarta hanya ditempuh dalam jangka waktu 2 jam saja. Luar biasa. Hanya 2 jam. Kenapa? Kalau di Indonesia, Surabaya, Jakarta 10 jam. Kalau pakai kereta api Jepang, di Surabaya sampai Jakarta hanya 2 jam. Kencang sekali. Kenapa? Ada yang tahu? Ternyata kalau di Indonesia gerbongnya satu, narik. Indonesia gerbong narik satu. Kalau gerbongnya rusak tidak jalan dia. Kalau di Jepang, setiap gerbong ada lokomotifnya. Setiap gerbong ada lokomotifnya. Makanya larinya sangat kencang. Karena sangat ringan dia tarik ini gerbong-gerbong. Dia larinya sangat kencang. Itu bedanya. Makna apa yang harus kita ambil dari sini? Maka agar supaya bisnis Anda cepat. Supaya bisnis Anda cepat. Semua gerbong-gerbong Anda kasih lokomotif. Atau bentuklah leader-leader yang handal. Setiap gerbong-gerbong. Ciptakan orang-orang yang bermental baik, orang-orang yang berpikiran positif, orang-orang yang sudah bisa memprogram mindsetnya maupun alam bawah sadarnya, letakkan di gerbong-gerbong Anda supaya berjalan. Dan ini terbukti di dalam jaringan saya di Suka. Saya sampaikan bahwa lokomotif saya saat ini yang sedang berkembang pesat. Mungkin teman-teman yang sedang menonton ini ada yang mengenal mereka. Antara lain, ada Pak Sarkawi yang ada di Kalimantan dan beliau sekarang ada di Divisi Hukum Kosuka Edu Center. Kemudian Ibu Mercy Wena sebagai Korwil Indonesia bagian tengah. Beliau adalah subscriber saya. Pak Norman Bank Mandiri dari Makassar sekarang mulai startup. Kemudian ada Pak Aristo dari Morowali sudah mulai startup. Pak Syarif yang ada di Lampung saat ini doakan sukses bersama Sasuka untuk Pak Syarif di ASDP, bahwa Pelabuhan Bakauni sekarang mau masuk bekerja sama dengan Sasuka. Jadi penyeberangan yang ada di Bakauni, semua transaksi yang ada di sana akan dilewatkan di Sasuka. Luar biasa karena menurut informasi terakhir omset di sana adalah 1,5 miliar per hari. Ya, Anda bayangkan sendirilah kira-kira berapa hasil saya nanti. Terus ada Ibu Bupati Minasa Selatan, Ibu Teti Paruntu, yang memprogramkan Sasuka tahun depan sebagai pelopor desa digital di seluruh provinsi Sulawesi Utara. Di Sulawesi Utara nanti tahun depan mudah-mudahan bisa lancar akan diprogramkan desa digital seluruh Sulawesi Utara. Dan Anda bisa bayangkan berapa hasil saya.
Dan masih banyak lagi leader-leader subscribe saya yang menjadi lokomotif untuk membawa gerbong-gerbong saya yang telah saya ciptakan. Mudah kan? Tidak susah. Memang banyak pertanyaan bagaimana membentuk mereka ini agar supaya pintar menarik gerbong-gerbong ini. Nah, satu lagi, untuk menuju ke kesuksesan, saya bertanya kendaraan apa sih yang akan kita gunakan ke depan. Saya hanya sampaikan hanya satu saat ini. Sasuka. Kenapa Sasuka? Sasuka adalah bisnis digital di penghujung era 4.0, di mana semua kegiatan transaksi hanya di dalam genggaman. Bisnis ini yang sangat cocok untuk Anda gunakan sebagai kendaraan menuju kesuksesan. Bisnis yang sangat mudah, berpenghasilan tanpa batas, dan bisa berbagi kepada sesama. Hanya Sasuka. Bisnis yang terus dikembangkan mengikuti era di zaman digital. Jadi Sasuka tidak akan ketinggalan ke depan, karena akan terus dikembangkan. Dia akan mengejar sesuai dengan perkembangan zaman dan tidak akan ketinggalan, karena selalu akan akan disesuaikan dengan konsep-konsep yang dinamis, tidak kaku. Bahkan dari teman-teman yang punya konsep yang bagus, silakan usulkan, masukkan di Sasuka. Maka manajemen Sasuka akan menyikapi. Kemudian untuk memuluskan dream kita agar mudah dalam bergerak. Untuk memuluskan dream atau mimpi kita. Kan tadi saya sudah sampaikan bahwa mimpi itu jangan malam hari, siang hari. Siang hari Anda bermimpi, bentuklah mimpi itu. Agar kita mudah dalam bergerak, kemanakah kita harus belajar? Karena begini, kalau kita jujur saja, kalau mau belajar sendiri, saya yakin lama, butuh bertahun-tahun Anda baru bisa seperti saya. Saya bukan sombong, tidak. Tadinya saya tidak seperti ini. Beberapa bulan lalu saya biasa-biasa saja, tidak seperti ini. Tapi ketika Anda mau belajar sendiri, sesuai dengan potensi yang mau Anda gali-gali sendiri, Anda memang punya potensi terpendam. Anda punya bakat terpendam, tapi saya yakin terpendamnya terlalu dalam, sehingga sulit muncul. Saya akan tunjukkan caranya. Bagaimana supaya cepat muncul? Supaya cepat bisa digunakan untuk sebagai alat untuk menuju kesuksesan. Kebetulan saya dan sahabat-sahabat membentuk wadah pelatihan dan pengembangan diri, yaitu kita namakan Kosuka Education Center atau Kosuka Edu Center, atau kita singkat Kosuka. Jadi ada Sasuka, ada Kosuka. Dan kebetulan saya dipercayakan sebagai kepala bidang IT. Sebetulnya saya tidak pinter berkata-kata karena saya fokus di bidang IT. Cuman karena Mas Broto mengundang saya untuk ikut di meetup ini, ya sudahlah, saya coba sampaikan apa yang saya alami. Saya sarankan Anda belajar sendirilah di YouTube, banyak. Di YouTube motivasi jangan cuma dibaca lewat, pelajari. Di Facebook banyak, di grup-grup WA juga banyak kita sharing tentang motivasi, tentang pelajaran, tentang tutorial dan segala macam. Banyak ilmu pengembangan diri di sana, banyak. Namun apabila Anda ingin lebih cepat, nah tadi kan cara-cara yang lambat, mungkin 1 tahun, 2 tahun gitu ya, akan pintar juga. Tapi lama, mau cepat? Nah kalau mau cepat saya kasih tahu. Apabila Anda ingin cepat, Anda sebaiknya bersama-sama belajar di Kosuka Edu Center, yang kami namakan channeling profesional. Di Kosuka Edu Center ada yang namanya kami namakan program channeling profesional. Di sana Anda akan diarahkan, akan dilatih, agar supaya bisa mendapatkan hasil yang pasti. Bahkan Anda akan dilatih memprogram dream Anda, atau kita sebut di sana memprogram visi misi gitu. Kalau dalam bahasa tulisan kan program visi misi itu kan adalah dream kita, atau membuat mimpi kita, atau memprogram alam bawah sadar kita. Agar supaya kita berlatih di sana, dijamin akan mempunyai kemampuan di atas rata-rata. Dijamin Anda akan mempunyai
kemampuan di atas rata-rata ketika Anda mengikuti program-program yang diaplikasikan oleh Kosuka Edu Center, yaitu channeling profesional. Silakan misalnya kalau Anda mau masuk di channeling profesional, dalam kesempatan ini saya sampaikan bahwa silakan Anda hubungi leader-leader Anda, bagaimana cara mendaftar, bagaimana cara tata aturannya dan kapan mulainya, dan silakan Anda siap berproses untuk menjadi orang kaya yang mulia. Terima kasih dari saya, Pak Jody. Kalau mau ada tanya jawab, ini sudah banyak menyita waktu. Tadi saya pikir hanya kira-kira 30 menit, tapi sekarang mungkin sudah 40 menit ya. Jadi itulah gambaran dan pengalaman saya. Mari kita sukses bersama. Sukses saya suka, kamu suka, saya suka, kita sama-sama suka. Dan mari kita maju bersama dalam pendampingan Kosuka Edu Center. Terima kasih, selamat sore. Demikian Mas Broto.